Saya sampai menangis. Kok bisa nangis lah? Kenalan dulu. Kenapa ibu? Danau Arrowhead. Ini danaunya indah sekali. Dan kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Ini danau di atas gunung. Danau di atas gunung dan ada burung. Kok bisa terbang ya? Kok nggak jatuh burungnya? Nah, saudara-saudara, ini kedua kalinya saya ke tempat ini. Tapi bagi Anda yang ada di orang-orang Indonesia yang ada di sini, sering sekali hampir tiap minggu, hari Minggu mereka datang berkunjung ke sini. Saudara-saudara, berucap syukur atas kemurahan Tuhan semua tempat, dan kita memanfaatkan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, banyak yang bilang rambut saya sudah gondrong. Kamu tahu nggak, Simpson itu rambutnya itu rahasia kekuatan dia. Tapi jangan sampai ada Delila yang ngasih tahu rahasia rambut saya, karena rambut ini akan menumbangkan kekacauan bangsa yang benci kepada minoritas, yang benci kepada etnis tertentu. Maka saudara-saudara, sudrun-sudrun itu harus di mentalitas buruk itu yang membuat saya sampai hari ini tidak bisa diam untuk berbicara tentang firman Tuhan, menyadarkan mereka. Ada yang komentar bahwa saya memusuhi sudrun katanya. Tidak, saya tidak memusuhi. Saya tidak benci dengan orang Arab, saya tidak benci dengan orang Islam. Yang saya benci itu pengajarannya. Apa yang diajarkan sudah 1400 tahun yang lalu, itu adalah pengajaran yang anti budaya, anti kemanusiaan, anti Kristus. Maka ayat-ayatnya itu kebencian mereka kepada keyakinan ini, kepada Kristus. Salib aja ditakutin. Kan aneh kan? Gereja ditakutin, pohon Natal ditakutin. Maka lagu naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Hanya lagu itu saja. Hijau, balon hijau maksudnya Muslim. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara boleh menikmati bersama dengan saya. Saya perlu perkenalkan juga hamba Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya diberkati lewat khutbahnya. Saya sampai menangis. Kok bisa nangis lah? Kenalan dulu. Kenapa ibu kok bertobat? Ya, shalom, dengan saya Abigail. Ya, pertanyaannya apa tadi Pastor Saifuddin? Kenapa saya bertobat? Masuk Kristen. Nah, itulah kenapa. Karena di iman saya yang lama, ya, orang banyak menganggap saya itu seorang dukun. Seperti itu, Pastor ya. Nah, tapi dulu saya nggak merasa diri saya dukun. Kenapa? Di perguruan saya dulu, saudara, itu ada jin putih, ada jin baik, ada jin jahat, ada jin hitam. Dulu saya punya banyak piaraan jin putih, punya banyak piaraan jin baik. Nah, dulu kami percaya itu malaikat, saudara ya. Makanya abang saya nomor 2 yang sudah lebih dulu jadi pendeta, kalau nginjili mental. Ya, jadi kalau abang saya pendeta, dia mau ke gereja, oh saya hina-hina, saya ledekin, saya bilang, Pak pendeta mau ke gereja ya, saya bilang gitu. Iya, kakak saya jawab, kenapa mau ikut kamu? Saya bilang, oh enggak, Bapak pendeta kalau mau ke gereja, kirim salam aja sama Yesus, bilang gak usah repot-repot mati di salib. Kenapa saudara? Karena saya pikir Yesus itu cuma mati buat orang Kristen, ya seperti itu. Tapi ketika tahun 98 saya bertobat, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Isa Al-Masih, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di situ mata rohani saya baru dicelikan bahwa ternyata pribadi yang selama ini saya hina, ternyata dia bukan cuma Tuhannya orang Kristen, ternyata dia Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang turun dalam rumah manusia melalui rahim perawan suci Maria, melalui perantaraan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan tuh sampai sibuk-sibuk turun ke dunia dalam rupa manusia. Kenapa? Ada banyak golongan yang menghina
kita perlu bertobat, saudara. Ada amin? Sebab upah dosa adalah maut. Allah nggak kompromi. Perbuatan dosa manusia dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa nggak bisa ditebus dengan perbuatan baik, nggak bisa ditebus dengan kita sumbang sana sumbang sini, saudara, nggak bisa. Ya, semuanya itu hanya bisa ditebus oleh korban darah Yesus. Makanya kenapa Tuhan turun menjelma dari manusia, supaya ketika dia disalib ada darah yang tumpah, ada korban darah. Harus ada korban penebusan darah, saudara, untuk menebus dosa manusia. Karena yang punya surga masih Tuhan, yang punya hukum masih Tuhan, bukan manusia. Meskipun Tuhan pernah turun ke dunia, ya, menjadi sama dengan manusia, tapi sekali-sekali Tuhan nggak bisa ikut standar manusia, tapi manusia yang ikut standarnya Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi tahun 98 saya bertobat, tahun 99 saya mulai masuk sekolah Alkitab. Nggak ada keinginan untuk jadi pendeta, saya cuma pengen tahu siapa Tuhan Yesus. Seperti itu. Dan saya dipulihkan, dan ketika itu mata rohani saya dicelikan bahwa ternyata yang disebut jin baik atau jin putih, ternyata mereka adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Orang-orang seperti saya masih tersebar, masih miliaran di luar. Itu tugas siapa? Itu tugas kita. Makanya saya himbau para pendeta, ya, jangan hanya sibuk berebut jemaat, jangan hanya sibuk cinta uang, kejar popularitas. Kita sudah terkecoh sama setan, tapi panggilan kita sebagai murid Kristus, cari jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Cari jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Itu tugas kita. Amin. Tugas kita merebut jiwa-jiwa dari tangan musuh, bukan merebut jemaat dari tangan gereja lain. Oke? Sekali Yesus, sekali Yesus. Jin hitam putih itu kan bisa kita lempar. Kita pergi ke gurun sana, kita bisa lemparnya. Iya. Kan waktu Yesus mati kan sebenarnya mereka sudah kalah. Oh. Seperti itu. Itu kan lempar jumroh, itu kan lempar setan. Oh gitu ya. Iya, makanya banyak setan yang lari ke puncak. Puncak. Aduh. Bahasa pasal sudah terlalu tinggi itu. Oke. Ya, pokoknya Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus turun ke bumi bukan membawa agama. Ada amin? Amin. Jadi membawa apa dong? Membawa keselamatan. Supaya kerajaan sorga diduplikasi. Bisa nggak keselamatan itu lewat yang lain? Nggak bisa. Sekalinya hukum Tuhan satu tetap berlaku seumur hidup. Kan bisa lewat Bang Mamat. Bang Mamat siapa? Bang Mamat. Pokoknya cuma melalui darah Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Pastor Kevin. Ya, doakan kami yang di Amerika. Iya, saudara-saudara, jangan khawatir dengan apapun. Oleh karena itu, kedatangan Tuhan itu nggak lama lagi. Kita punya kesempatan kalau orang Islam itu sekitar 200 juta dan kita ini ada 70 juta di Indonesia. Kita bawa satu-satu, jadi satu orang 1 tahun, maka 3 tahun ke depan itu sudah selesai dan kedatangan Tuhan Yesus itu akan jelas sekali, sangat dekat sekali. Jadi kita memancing kedatangan Tuhan, kita menyiapkan segala sesuatunya, tubuh, badan kita, roh kita, bahkan seluruh keuangan kita hanya untuk membawa jiwa bagi Kristus. Terima kasih ya Bu. Aduh, saya mendapat tamu, Anda semua mendapat tamu, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau ada hamba Tuhan yang diundang ke Amerika itu berarti khutbahnya bagus. Pengaruhnya juga bagus. Terima kasih. Amin. Kita tidak boleh menyombongkan diri ataupun karena merasa kita diundang ke Amerika. Saya juga diundang ke Amerika. Begitu diundang ke Amerika nyangkut, nggak boleh balik. Saya ditersangkakan oleh sebuah kepolisian Jai Langkung. Terima kasih Pak Polisi, Anda semua mencintai Indonesia, tetapi berhentilah mencuri uang rakyat. Jangan berdiri di pojok-pojok untuk nangkap orang yang bersalah. Sekarang tilang itu harus pakai elektronik kayak di Amerika ini. Oke, terima kasih Ibu Pendeta sudah menemani saya di danau di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.